Renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal 4 ayat 11-15. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Kehidupan manusia seperti jalan dengan banyak cabang untuk dipilih dan dilalui. Pilihan atas jalan yang dilalui akan membawa orang menuju suatu titik tertentu. Pilihan atas suatu jalan akan menentukan cabang jalan lanjutan yang dilalui. Kehidupan adalah hasil dari rangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih dan diambil. Walau terlihat seperti memiliki banyak cabang jalan, tetapi sebenarnya hanya ada dua jalan utama. Orang harus memilih satu di antara dua jalan kehidupan itu. Orang tidak bisa memilih kedua jalan sekaligus karena menuju arah yang berlawanan. Jalan berarti rangkaian keputusan dan tindakan seseorang di dalam kehidupan pada saat ini sebagai titik awal menuju suatu tujuan yang ditetapkan beserta momen-momen transisi penting dalam mencapainya. Tujuan yang ditetapkan akan menentukan jalan yang dipilih, tetapi kemudian jalan yang dipilih akan berpengaruh kepada titik yang akan dituju. Antara titik awal dan tujuan yang ditetapkan akan ada begitu banyak momen transisi yang menentukan perjalanan selanjutnya. Jalan pertama adalah jalan hikmat yang lurus yang akan membawa orang kepada kehidupan. Jalan kedua adalah jalan orang fasik dan orang jahat yang akan membawa kepada kematian. Hikmat adalah kemampuan untuk mengarungi kehidupan dengan benar. Hikmat mengajak orang untuk hidup di dalam kebenaran. Hikmat mengajak orang untuk hidup di dalam kejujuran. Hikmat mengajak orang untuk berjalan di jalan yang lurus. Itu berarti hikmat adalah suatu kualitas etis. Orang berhikmat adalah orang yang hidup di dalam kebaikan karena hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan hidup di jalan yang lurus. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Memilih jalan hikmat berarti memilih menjalin relasi intensif dengan Allah dalam jangka panjang untuk mengenalnya. Karena salah satu elemen penting dari hikmat adalah pengertian, maka memilih jalan hikmat berarti membangun komitmen jangka panjang untuk belajar mengerti perkataan Allah yang menciptakan dunia. Belajar untuk memahami kehendak Allah bagi dunia. Belajar mengerti perkataan Allah yang menciptakan kehidupan. Belajar untuk memahami kehendak Allah bagi diri orang percaya secara pribadi. Memilih jalan hikmat berarti menghormati Allah dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, berpegang kepada perintah dan ketetapannya, supaya memiliki kehidupan yang baik. Jalan hikmat yang rata akan membuat langkah orang tidak akan terhambat dan ketika berlari tidak akan tersandung. Jalan hikmat yang lurus akan membawa orang kepada kehidupan penuh. Jalan hikmat ditentukan oleh pemahaman yang benar terhadap dunia. Pemahaman yang benar terhadap dunia tidak akan mungkin tercapai jika tidak mengakui Allah sebagai bagian yang fundamental dari dunia. Orang fasik adalah orang yang selalu menentang dan menantang Allah, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Orang jahat adalah orang yang menikmati keberadaannya di dalam kejahatan yang dilakukannya. Orang fasik dan orang jahat menetapkan sendiri standar kebenaran di dalam hidupnya. Jalan orang fasik adalah rangkaian keputusan hidup dari orang-orang yang selalu menentang dan menantang Allah dengan menetapkan sendiri standar kebenaran di dalam hidupnya. Rangkaian keputusan yang didasarkan kepada standar dunia menghasilkan cara hidup yang dianggap baik oleh banyak warga dunia. Hikmat dunia menawarkan berbagai kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Air dan roti yang merupakan kebutuhan dasar manusia ketika diperoleh dengan cara yang tidak jujur
dianggap lebih memberikan kenikmatan, karena diperoleh dengan cara yang tidak jujur, harus dimakan tanpa sepengetahuan orang lain, dan dianggap lebih menyenangkan. Tawaran dan godaan untuk menjalani hidup berliku dan gelap ini sebenarnya sangat tidak masuk akal untuk diperjuangkan oleh manusia. Tetapi semakin tidak masuk akal, semakin menggoda penawaran tersebut. Apalagi jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi di dalam kegelapan. Kebijaksanaan dunia ini selalu berada di dalam posisi bersiap untuk menggoda dan menawarkan berbagai kenikmatan jasmania untuk dikejar dan dijadikan pusat hidup manusia. Godaan ini akan terus-menerus datang mengincar orang yang lemah dari zaman ke zaman. Dan sebagaimana sifat dari umpan, selalu menawarkan sesuatu yang seolah manis dan menyenangkan. Hingga akhirnya orang yang diberikan umpan karena tidak berpengalaman dan tidak berakal budi, terjebak di dalam jaring penyembahan berhala tanpa kemampuan untuk melepaskan diri darinya. Ironisnya, kebijaksanaan dunia yang menjanjikan kesenangan dan kenikmatan itu akan membawa orang kepada kematian. Allah telah menghadapkan kepada kita dua jalan kehidupan, jalan hikmat dan jalan orang fasik. Jalan hikmat akan membawa kita kepada keberuntungan dan kehidupan. Jalan orang fasik dan orang jahat akan membawa kita kepada kesulitan, penderitaan, dan kematian. Setiap pilihan, keputusan, dan tindakan memiliki konsekuensi. Kita harus memilih satu di antara dua pilihan keputusan dan tindakan kehidupan itu.